Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan coba ambil dari salah satu kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau karangannya sangat banyak. Sangat banyak. Salah satunya adalah karangan beliau Ighasatul Lahfan min Masyayidis Syaitan. Itulah karangan beliau yang pagi hari ini insyaallah akan kita bahas. Bahwa menurut beliau hati itu terbagi ke dalam 3 bagian. Kita ini sekarang coba bahas masalah hati. Ya. Kita akan coba membahas masalah hati. Ya. Pertama adalah hati yang sehat. Yang kedua hati yang sakit. Kemudian yang terakhir hati yang mati. Itulah 3 hati yang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hati yang disifati hidup dan sebaliknya. Ada hati yang hidup dan ada hati yang tidak hidup. Maka keadaan hati dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Itu hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Sama seperti badan. Kan begitu. Badan itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati, nggak bisa bergerak apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi hati itu ada yang hati sehat, sakit dan mati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sehat yaitu hati yang bersih, yang seorang pun tak akan bisa selamat pada hari kiamat, kecuali jika dia datang kepada Allah dengannya, yaitu dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih. Ya, tidak ada yang selamat nanti di akhirat, kecuali siapa saja orangnya yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa yauma la yanfa'u malun wala banun. Difirmankan oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu di hari tidak akan memberikan manfaat harta benda dan anak laki-laki. La yanfa'u malun wala banun. Jadi pada hari itu harta benda dan anak laki-laki tidak berguna, tiada bisa memberi
manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Menghadap Allah dengan hati yang bersih. Oleh karena itu kewajiban kita, mumpung kene masih diberikan umur panjang, hidup sehat badan, maka bersihkanlah hati, maka sehatkanlah hati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini yaitu Asy-Syu'ara 88-89 menyebutkan harta dan anak laki-laki. La yanfa'u malun wala banun. Ayat ini hanya menyebutkan harta dan anak laki-laki, sejalan dengan kebiasaan dan pandangan masyarakat jahiliyah. Dengan harta mereka menebus kesalahan atau membeli pembelaan, dan hanya anak-anak laki-laki mereka andalkan pertolongannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan memang salah satu fungsi harta sampai saat ini begitu. Kalau ada permasalahan, pasti bagi orang yang banyak uang, hartanya bermain. Bagaimana dia bisa memenangkan satu perkara. Kan begitu kan? Oknum-oknum, ada beberapa oknum penegak keadilan disogok dengan hartanya agar orang yang salah tersebut tidak dihukum. Jadi memang harta itu memiliki peranan yang penting dalam rangka terjadinya seperti itu. Dan kemudian anak laki-laki itu adalah menjadi kebanggaan kita kalau kita tinjau daripada anak perempuan. Karena anak laki itu dengan kekuatannya kita berharap bisa ditolong dan dibela oleh anak laki-laki kita. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang pun terjadi seperti itu. Ya, makanya di sini disebut harta dan anak laki-laki di dalam ayat itu. Kalau harta dan anak lelaki saja sudah tidak dapat diandalkan, maka apalagi selain keduanya. Harta sudah tidak bisa diandalkan untuk menolong kita. Anak laki-laki juga tidak bisa diandalkan untuk menolong kita, apalagi yang lain. Kan anak itu dengan orang tua sifatnya sangat dekat sekali. Jika dua hal tersebut tidak bisa menolong kita, harta dan anak laki-laki tidak bisa menolong kita, apalagi yang lain. Jabatan udah pasti tidak akan bisa menolong kita. Rumah yang mewah sudah pasti tidak akan bisa menolong kita. Jadi pada hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak akan bisa mampu menolong kita dari azabnya Allah. Apapun yang kita miliki, apapun bentuknya, tidak akan bisa mampu menolong kita pada hari itu illa man atallaha biqalbin salimin, kecuali siapa saja orangnya yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, itulah yang akan bisa menolong kita. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat. Karena sifat bersih dan sehat telah menyatu dengan hatinya. Sebagaimana kata Al-Alim Al-Qadir, yaitu yang mengetahui, yang maha mengetahui dan maha kuasa. Tadi itu disebutkan
Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88, 89 Allah sendiri yang menyebutkan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang salim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalbun salim adalah hati yang selamat dari menjadikan sekutu untuk Allah dengan alasan apapun. Hati kita nggak boleh musyrik, nggak boleh menduakan Allah dengan segala sesuatu apapun. Hati yang bersih, hati yang salim, qalbun salim, ia hanya mengikhlaskan penghambaan dan ibadah kepada Allah semata, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, inabah, merendahkan diri, khasyah, roja, dan ia mengikhlaskan amalnya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain. Dia sholat lillahi ta'ala untuk Allah, ikhlas karena Allah. Dia melakukan zakat, ikhlas karena Allah. Dia melakukan saum, puasa, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Haji, dia lakukan haji, ikhlas karena Allah, bukan pengen dapatkan predikat titel haji. Banyak kan orang begitu, punya duit ya, pergi haji tapi pengen mendapatkan titel haji. Itu bukan lillahi ta'ala. Jadi segala sesuatu aktivitas ibadah ya, ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata, bukan yang lain. Itu adalah qalbun salim. Jika ia mencintai, maka ia mencintai karena Allah. Jika ia membenci, maka ia membenci karena Allah. Jika ia memberi, maka ia memberi karena Allah. Jika ia menolak, maka ia menolak karena Allah. Jadi segala sesuatu hanya ditujukan, hanya diikhlaskan untuk Allah semata. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tidak cukup, kecuali ia harus selamat dari ketundukan serta berhukum kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mendahuluinya, baik dalam kepercayaan, ucapan maupun perbuatan. Jadi sesudah kita tujukan segala amal perbuatan kita, amal ibadah kita lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, dan tidak mensekutukan Allah di dalam hati kita, itu belum cukup. Jadi harus diimbangi bahwa dengan segala aktivitas kita, ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus jalan itu ya. Segala aktivitas kita, ibadah kita, sebagaimana harus sesuai dengan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak mendahuluinya, baik dalam kepercayaan, ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddamu baina yadayillahi wa rasulih. Al-Hujurat ayat 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya.
Artinya artinya janganlah engkau berkata sebelum ia mengatakannya. Janganlah berbuat sebelum ia memerintahkannya. Jadi ketika kita ada satu perkara, ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Quran dan hadis. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, mengatakan sesuatu justru menyimpang dan bertentangan dengan Quran dan hadis. Jadi sekali lagi, apapun kegiatan kita, apapun ibadah kita, apapun perkataan kita, aktivitas kita, maka harus bersandar kepada Quran dan hadis, ketentuan Allah dan Rasulnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang salaf berkata, tidaklah suatu perbuatan betapapun kecilnya kecuali akan dihadapkan pada dua pertanyaan. Kenapa dan bagaimana? Jadi seluruh aktivitas kita, kegiatan kita ini dalam rangka kita hidup di dunia, apapun bentuknya aktivitas kita, baik yang kecil ataupun yang besar, pasti akan dihadapkan kepada dua pertanyaan. Kenapa dia melakukan itu? Dan bagaimana cara dia melakukan itu? Kenapa dan bagaimana? Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada dua pertanyaan, kenapa dan bagaimana. Inti pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian melaksanakan perbuatan itu untuk Tuhanmu, atau engkau melaksanakan untuk kepentingan dan hawa nafsumu sendiri? Jadi apakah karena Allah kalian melakukan itu atau bukan? Kenapa? Apakah kamu melaksanakan perbuatan itu untuk Tuhanmu, atau engkau melaksanakannya untuk kepentingan dan hawa nafsumu sendiri? Itulah inti pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, adalah merupakan pertanyaan tentang mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam soal ibadah tersebut. Dengan kata lain, apakah perbuatan itu termasuk yang disyariatkan kepadamu melalui lisan Rasulullah, melalui lisan Rasulku, atau ia merupakan amalan yang tidak aku syariatkan dan tidak aku ridhoi? Apakah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, atau bukan, atau tidak? Nah, itulah sekali lagi pentingnya kita belajar. Pentingnya kita belajar syariat, pentingnya kita belajar fikih, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita jalankan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Yang pertama merupakan pertanyaan tentang keikhlasan. Kenapa? Jadi intinya pertanyaan kenapa itu adalah pertanyaan tentang keikhlasan kita dalam melakukan ibadah. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang mutaba'ah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kamu melaksanakan ibadah itu? Bagaimana kamu melaksanakan ibadah itu? Apakah sesuai dengan ketentuan Rasulullah atau tidak? Apakah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak?
Inilah hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, karena sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan pun kecuali dengan syarat keduanya. Syarat pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, harus mengikuti ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah akan menerima suatu amalan jika memang terpenuhi dua pertanyaan tersebut. Kenapa? Yaitu bertuju kepada keikhlasan. Yang kedua, bagaimana harus tertuju kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian jalan untuk membebaskan diri dari pertanyaan pertama adalah dengan memurnikan keikhlasan. Dan jalan untuk membebaskan diri dari pertanyaan kedua yaitu dengan merealisasikan mutaba'ah, selamatnya hati dari keinginan yang menentang ikhlas dan hawa nafsu yang menentang mutaba'ah. Inilah hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, inilah hakikat keselamatan hati yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Hadirin, itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan harus dicanangkan di dalam diri kita bahwa ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita sesuai dengan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.